Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita sejenak pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan kita 1 Yohanes pasal 5. Konon ada sebuah kisah yang menceritakan tentang keberadaan dua pulau yang letaknya cukup jauh. Pulau yang pertama sangat indah, dengan pemandangan yang sangat menarik, menawan di hati. Dengan makanan yang lezat, hiburan, serta segala kemewahan yang ada di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang penting. Secara geografis, letak pulau ini tidak menguntungkan. Karena terletak di dasar yang rawan dan perlahan-lahan akan tenggelam. Dan semua orang tahu bahwa suatu hari pulau ini akan hilang. Namun keberadaan pulau yang kedua tampaknya biasa saja. Tidak seindah dari pulau yang pertama, tetapi memiliki struktur geografis yang bagus karena memiliki pondasi yang kokoh dan abadi dan tidak akan pernah tenggelam. Bahkan pulau ini menjanjikan suatu kehidupan yang aman, damai, dan kekal bagi siapapun yang tinggal di sana. Pemilik kedua pulau tersebut adalah seorang raja, di mana setiap hari raja tersebut mengirimkan kapal penyelamat ke pulau yang pertama, mengundang siapapun yang mau datang ke pulau kedua. Namun banyak orang yang menolak karena masih ingin menikmati hidup di pulau yang pertama dengan segala keindahannya dan merasa sangat sayang untuk ditinggalkan. Mendengar kisah perumpamaan ini, mungkin kita bertanya, apakah itu? Pulau yang pertama itu tidak lain melambangkan kehidupan dunia fana ini, di mana penuh dengan keindahan, namun sifatnya hanya sementara. Sedangkan pulau yang kedua melambangkan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sedangkan kapal penyelamat adalah gambaran Yesus Kristus itu sendiri sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Melalui perenungan pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bagi banyak orang, hidup kekal adalah harapan yang memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan di dunia ini. Bagaimanakah kita memahaminya? Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Semua manusia berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan Allah itu adalah sempurna. Karena itu, Allah yang harus menyelesaikannya sendiri dengan menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia bangkit dan naik ke surga dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat kita terima dengan iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Artinya, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Dari perenungan ini mengajak kita untuk memiliki keyakinan penuh bahwa iman kepada Yesus Kristus itu menjamin kepastian akan hidup kekal yang dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Antara lain, yang pertama, hidup dengan keyakinan, bukan ketakutan. Tidak mudah panik atau cemas yang berlebihan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekekalan, bukan yang duniawi, yaitu melalui pertumbuhan iman di dalam doa,
dan pengenalan firman Tuhan. Dan yang ketiga, memberi dan melayani Tuhan lebih giat lagi tanpa mengejar pamrih. Dan yang keempat, mari kita hidup bersyukur dan sukacita karena kita memiliki pengharapan, walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Semoga perenungan pagi hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.